ngerjain sesuatu yang lebih bermakna, dan gue ngerasa itu panggilan dari dalam diri gue yang ada terus dari dulu gitu. Makanya gue sering ngepost konten motivasi di sosial media gue, entah dari caption, entah dari video. Nah, gue pengen ngeseriusin itu dan pengen platform gue ini lebih kaya lagi akan konten yang kayak gitu, yang motivating. Jadi gue didiagnosa pertama kali bipolar disorder tuh 2009. Nah, gue lebih ke denial, kayak nggak mau terima. Gue nggak mau terima kenyataan kalau gue punya mental illness, dan itu sampai 4 tahun. Gue inget banget, kayaknya keluarga gue udah lebih dulu nerima, sementara gue kayak yang masih kadang-kadang, mestinya kan kalau udah didiagnosa ketemu dokter tuh rutin, sebulan sekali, 2 minggu sekali. Nah, itu gue sering tuh nggak datang ke dokter gue, jadi gue suka nggak stabil. Terus kayak nyokap gue suka ngirimin email kayak newsletter tentang edukasi bipolar disorder, nggak ada yang pernah gue buka, karena gue ngerasa kayak yang gue alamin dulu kan, gue kan syuting dari kecil kan, terus gue sekolah, jadi in a way jujur gue ngerasa kayak gue nih kuat, gue nih sehat, gue bisa semuanya, dan gue berenergi. I'm a superwoman, sumpah. Dulu gue ngerasa gitu. Tiba-tiba gue dikasih tahu, "Woi, lo punya mental illness lo punya bipolar disorder." Gue kayak, "Hah? Gue punya mental illness, gue punya penyakit jiwa." Itu kayak nggak mau terima, ngerti kan betapa beratnya itu bisa gue terima. Gue ngerasa kenapa gue termotivasi banget untuk ngomongin konten-konten kayak gini, karena di Indonesia tuh baru mulai emerging gitu loh kesadaran orang tentang hal-hal kayak gini, dan gue pengen lebih menyuarakan lebih banyak aja. Mungkin kalau di US atau di mana, di Eropa kali ya, gue nggak ngerti deh, mereka kayak ke terapis itu hal yang wajar, mereka kayak care for their mental well-being tuh hal yang biasa gitu loh. Kalau di sini tuh masih ya banyak stigma, masih banyak yang nganggep, "Ih, lo kenapa? Lo bermasalah ya? Ih, lo sakit, lo gila atau apa?" Padahal itu sesuatu yang semua manusia tuh butuh. Ada satu pertanyaan kayak, kalau lo ngelihat diri lo 10 tahun dari sekarang, kira-kira lo bakal jadi apa? Lo ngelihat diri lo tuh seperti apa yang lo lakukan, kerjaan lo apa, how will your life be? Terus dia bilang, pokoknya apapun jawaban yang pertama muncul di kepala lo, pokoknya don't think too hard. Apapun jawaban yang pertama muncul, yang intuitively datang, itu yang lo tulis. Nah, terus yang gue tulis adalah, gue pengen jadi nomad. Jadi kayak nomadic lifestyle. Gue pengen kayak bisa traveling dari mana kemana setiap tahun tanpa harus stay di satu kota, dan punya pekerjaan yang settle enough to let me have that kind of life. Dan gue juga kaget, kayak gue juga nggak pernah nyangka kalau gue one day pengen lifestyle seperti itu. Ini jujur banget ya, ini terjujur banget dan agak-agak vulnerable kalau gue akuin ini. Tapi gue ngerasa kalau gue syuting sinetron itu nyaman buat gue, itu kayak comfortable karena gue udah di situ dari kecil. Gue bisa menghidupi diri gue sendiri lebih dari cukup dari situ. Tapi kayak ada satu sisi di diri gue yang ngerasa gue pengen challenge, gue pengen sesuatu yang belum pernah gue cemplungin, yang gue belum tahu gue bisa apa enggak. Kayak ada rasa penasaran aja sama area-area yang belum tersentuh.
Sekarang lagi agak-agak adem nih menurut gue. Ini nggak seterik kalau gue syuting outdoor yang biasanya. Jadi ini lagi agak-agak lumayan sanggup lah. Kalau misalnya lagi panas banget, itu bayangin kita take di luar, scene-nya banyak, terus belum kalau adegan yang emosional, emosi nangis, teriak-teriak, itu gila sih, itu bakal capek banget. Cuman enaknya ini kita suasana baru sih. Walaupun agak jauh, cuman seru. Nah mungkin setelahnya gue akan bisa mulai bangun karir yang tadi gue inginkan, yang gue cerita barusan itu. Seberapa beratnya cobaan yang dikasih dalam hidup kita, selama kita bisa melihat cahaya dalam diri kita, maka kita akan bersinar.